Selanjutnya dari pembagian iman itu ada yang namanya iman tauhid, ada juga yang namanya iman syirik, iman tasyrik. Iman tauhid itu iman yang ditarget dengan ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari prinsip, dari akidah, dari hatinya sampai semua pengabdian dan pengamalan kesehariannya. Kategori iman tauhid, kepercayaan hatinya kepada Allah yang bersangkutan dengan ketuhanan, tidak mempertuhankan selain Allah. Itu yang dimaksud iman tauhid. Buat sobat-sobat yang pesan dengan bahasa Indonesia mungkin gado-gado juga ya. Sebagian ada yang bahasa Indonesianya, ya sebagian ada yang bahasa Sunda. Karena saya belum begitu mahir dengan bahasa Indonesia kalau cakap-cakap keseharian. Yang kedua, termaksud iman tauhid adalah semua pengabdian atau amal di mana pengabdian tersebut atau amalnya itu standar syariat Islam, kontak perintah sebelumnya itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Karena apa? Karena tauhid ada dua jalur. Yang pertama jalur prinsip, yang kedua jalur fisik. Seperti halnya bahwa ada bagian hati, ada juga bagian tubuh fisik kita, di mana ada iman dan Islam. Iman dan Islam. Ihsan itu kan sufi, tasawuf nantinya, meningkatkan kualitas dari apa yang kita kerjakan dari syariat Islam. Jadi tauhid ada dua ya. Tauhid hati adalah tidak pernah mempertuhankan selain Allah oleh hatinya. Yang kedua, semua pengabdian, ibadah atau amal soleh tidak pernah terarah kepada selain Allah, mutlak terarah terhadap Allah. Tidak jarang kan dari kita itu yang akan jadi gangguan ikhlas. Namanya gangguan ikhlas. Apa gangguan ikhlas? Yaitu gangguan tentang fungsi tekad, ya, fungsi i'tikad kita yang melenceng daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika melenceng itu masuk pada ranah syirik. Apa itu syirik? Mensekutukan Allah. Syirik ada dua. Yang pertama ada yang disebut syirik jali. Yang kedua ada yang disebut syirik khafi. Itu ditinjau dari sifatnya ya. Sifat syiriknya itu ada yang jelas, ada yang samar. Jadi kalau sifat syirik yang jali itu banyak pihak yang tahu. Mungkin melihat atau tidak melihat, mendengar atau tidak melihat dan mendengar, tapi mengetahui dengan gerak-gerik seseorang itu termasuk pada syirik. Nah, itu dinamakan syirik jali. Adapun yang disebut syirik khafi, itu syiriknya itu tidak kelihatan sama. Yang tahu hanya dirinya kepada Allah dan Allah. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Bahwa dirinya itu tidak langsung atau langsung syirik, mensekutukan Allah. Baik syirik i'tiqad maupun syirik ibadah. Nah, ditinjau dari bahwa ada syirik khafi atau jali dari i'tiqad sampai ibadah, berarti di sisi lain syirik ada dua. Terlepas dari bicara tentang syirik jali, syirik khafi, yaitu syirik akbar atau kubro dan syirik asghar atau shogir. Syirik akbar adalah syirik yang besar. Ialah dari hati mensekutukan Allah dengan terang-terangan. Allah sebagai Tuhan dipercaya. Yang selain Allah pun dinyatakan Tuhan dan dipercaya. Nah, itu syirik akbar. Adapun syirik asghar ialah syirik kecil, di mana hatinya tidak mensekutukan Tuhan selain Allah, tetapi ada pengabdian atau amal yang jelas pengabdian itu diperintah oleh Allah, tetapi dalam hati kecilnya ada sedikit melenceng dari Allah, seperti riya ya.
Nah, ria itu termasuk syirik asghar. Ria syirik asghar dan termasuk juga syirik khafi. Jadi kalau di skema ya, diskemakan, dipaket-paketkan kata-katanya begini. Syirik jali ada dua. Ada syirik jali kubro, ada juga syirik jali sugro. Begitu pula dengan syirik khafi. Ada syirik khafi sugro, ada juga syirik khafi kubro. Dari syirik yang manapun kita pahami tanda-tandanya. Syirik kubro adalah hati mempertuhankan Allah dengan yang lainnya, yang dengan sendirinya pengabdiannya pun akan dua. Ada pengabdian kepada Allah, ada juga pengabdian kepada selain Allah sesuai apa yang dia pertuhankan. Adapun syirik kubro, syirik sugro hatinya tidak mensekutukan Allah, tetapi ada sebagian daripada amal atau ibadah yang dalam i'tiqadnya cenderung ada ingin sesuatu yang di luar mardotillah, bukan mutlak kepada Allah, yang dinamakan ujub, bukan ujub, ria sum'ah ya, itu termasuk ria sum'ah. Ujub juga termasuk. Apa ujub? Mentang-mentang kita sudah menjadi ahli ibadah, misal merasa diri sudah di surga hanya karena ibadah, itu namanya ujub. Takabur, mentang-mentang kita sudah bisa ibadah, sudah termasuk ahli ibadah atau tukang ibadah, tukang amal saleh, ahli amal saleh, merasa bahwa diri paling mulia, itu takabur. Itu pun sama, berarti ada kebanggaan dalam hatinya dengan ibadahnya. Satu, ibadahnya terhadap Allah. Dua, terhadap kebanggaannya, menjadilah dirinya sombong. Nah, apa ria? Ria itu hati ingin dilihat, satu oleh Allah, dua oleh makhluknya. Contoh, kita berbuat amal atau ibadah. Dalam hati kita tentu ibadah tersebut untuk Allah, kepada Allah. Tetapi ada sedikit ingin dipandang oleh seseorang bahwa kita ibadah, bahwa kita berbuat baik. Nah, ingin di hati. Nah, itu dinamakan termasuk syirik kubro, syirik sugro dari syirik khafi. Ria. Sum'ah, ingin terdengar. Misal kita menjadi orang baik atau ibadah. Ibadah kita ingin saja diketahui, didengar oleh orang. Kalau kata sekarang viral ya. Viral. Ingin viral dengan pengabdiannya. Ingin viral dengan amal soleh. Amal soleh umum kan, umum berbagai macam. Nah, itulah sedikit tentang syirik. Insya Allah Ta'ala diperpanjangnya dalam skema tentang tauhid. Apa tauhid? Insya Allah di pembahasan atau di kesempatan yang lain. Kemudian iman ditinjau dari syaratnya, dari ketentuannya. Di sini ada dua jalur. Kita lihat skema ya. Ada dua jalur. Yang pertama ada yang namanya syarat sah, syaratus sihah ya, syaratu sihatin, syaratus sihah, bahwa dengan ketentuan tersebut untuk menyatakan imannya sah. Sehingga satu dari poin-poin yang termasuk syarat sah, jika tidak ada maka imannya dinyatakan tidak sah. Yang kedua ada yang namanya syaratul itmam ya, digerepekeun biar tidak nyangkolong waktu ya. Syaratul itmam, syarat atau ketentuan untuk tercapai kesempurnaan. Yang termasuk syarat sah di sini ada tiga ya. Yang pertama ma'rifat atau ilmu. Tidak sah imannya jika seseorang membenarkan kepada Allah sementara dirinya belum tahu siapa Allah. Jadi makrifat itu modal dasar sebetulnya. Sekalipun tugas kita adalah awalnya makrifat dan finishnya pun di dalam makrifat. Kenapa demikian? Karena makrifat itu tidak dibatasi oleh waktu. Dari sampai terus kita harus belajar tentang makrifat. Itu. Apa yang dimaksud makrifat?
untuk skema mungkin ada kesempatan suatu saat ada skema ma'rifat, tapi di sini globalnya ada, yaitu makna atau arti atau tarif atau definisi. Ialah idrakun jazimun mutabiqun lil waqi'i nasyi'un an dalil. Penemuan yang saklek, penemuan yang saklek, standar dalil, dan apa yang ditemukan sesuai, tidak melenceng. Misal kita menemukan, contoh lain dulu, kita menemukan langit ya, melalui mata, kasat mata kita melihat langit. Ada dalil bahwa itu langit, yang di atas kita itu langit. Dengan seadanya, sesuai dengan yang kita lihat di atas kita, yang celak itu ya, betul-betul bahwa yang disebut itu langit, langit, sesuai dalil. Dan dinyatakan iya itu langit. Nah, antara penemuan dengan yang ditemukan sesuai dengan dalil. Nah, menemukan sesuatu yang sesuai dengan dalil itu namanya ma'rifat. Bahasa kitanya tahu ya. Mengenal, kata lain tahu, itu ma'rifat. Idrakun jazimun muqabiqun lil waqi'i nasyi'un an dalil. Yang pertama idrak jazim, menemukan dengan saklek. Yang kedua muqabiq lil waqi', tidak melenceng, sesuai. Yang ketiga standar dalil, menemukan tidak melenceng, standar dalil, standar petunjuk, sehingga satu kali menemukan sesuatu tersebut paten, tidak bisa digoyah lagi, tidak bisa dienek-enek, jadi tidak akan menggeser. Hubungkan mu'arrafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita menemukan Allah, mungkin untuk kita menemukan dari yang diciptakannya. Misalkan udah diri sendiri, ada kita diadakan oleh Allah. Kalau kita sebagai yang diadakan, yang diciptakan ada, maka dalil adalah yang menciptakannya itu ada. Berarti kita menemukan Allah dari diri kita. Karena diri kita ada karena ada yang menciptakan, dan yang menciptakannya ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diketahuilah Allah dari diri kita, bukan di diri kita, bukan Allah ada di diri kita, dari diri kita. Selanjutnya yang kedua, anak tuh iman itu harus kontan ya, jangan kasbon ya, harus spontan. Iman harus spontan, harus kontan. Sudut pandangnya akan dua ya, atau asumsinya akan dua. Yang pertama, kalau kita mau iman, jangan dirasa-rasa dulu ya. Jangan diicip-icip dulu. Kalau istilah Sunda, tong dirasa-rasakeun heula, kudu cek gur. Nah itu harus spontan, harus kontan. Jangan tasawur dulu, jangan survei dulu. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, biasanya untuk iman itu spontan ya. Anak dulu spontan. Orang kalau sudah dapat hidayah, dicegal pun tetap dia akan iman. Orang kalau tidak atau belum mendapatkan hidayah, diolok bagaimanapun tidak akan mau. Sebagai contoh, siapa itu? Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia siapa? Abi Lahab. Abi Lahab. Yang dalam Al-Quran tabat yada Abi Lahab. Padahal dia itu sayang terhadap Nabi. Dalam lubuk hatinya dia membenarkan apa benarnya ajaran Nabi. Cuma dia tidak dapat hidayah sehingga tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat. Nah itu, anak harus kontan, harus spontan. Itu syarat mutlak. Kalau tidak spontan tidak sah. Yang ketiga al-ikrar. Apa al-ikrar? Nah itu ikrarus syahadatain, menyatakan dengan bibirnya, dengan lisannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melalui dua kalimat syahadat, ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Untuk sementara jelaskan dulu ya cara bacaannya biar tidak gagal. Nanti cara membaca dan cara menulis tentu ada perbedaan. Itulah untuk cara menulis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Cara menulisnya seperti itu, al-iqrar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda begini,
Man tarokal ikrar bahwa kafirun, hatinya membenarkan tetapi lisannya tidak mengikrarkan, tidak menyatakan dua kalimat syahadat sebagai bukti hatinya membenarkan, maka tetap dia kufur. Nah, tertutup imannya, tidak terbuka, berarti tidak sah iman. Itu ada 3, walaupun sekilas kita bahas ini. Satu dari yang 3, jika tidak terbukti, tidak harus semuanya, satu saja, maka status imannya tidak sah. Yang pertama ma'rifat, yang kedua an-naqdu. Ma'rifat tahu persis, an-naqdu spontan, kontan, tidak kasbon. Al-ikrar menyatakan dengan bibir. Jadi antara pengetahuan hati juga sifat bertindaknya spontan langsung membenarkan, kesananya itu al-ikrar, dan bibirnya pun menggelegarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu namanya menggelegarkannya, al-ikrar, menggelegarkan. Nah, ini yang dimaksud dengan syaratus sihah. Mungkin ada lagi dari yang termasuk syaratus sihah, tetapi yang inti sejauh yang saya pahami adalah 3, karena ma'rifat, an-naqdu, dan al-ikrar lah apa yang dimaksud dengan sahnya iman. Satu saja tiada, maka imannya dinyatakan tidak sah. Yang kedua, syaratul itmam, syarat untuk tercapainya sempurna dalam iman. Hidung, aduh. Di sini ada 3, sebetulnya lebih dari 3 ya, cuma yang dituliskannya 3. Itu pun yang 3 ini memang sangat inti dan bisa mengurung terhadap syarat-syarat sempurna yang lain. Yang pertama al-istiqomah. Iman itu harus istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Itu diperintah oleh Allah. Karena jika tidak istiqomah, maka imannya akan gagal ya, akan kandas, sekalipun sebelumnya sah dulu. Kenapa? Karena iman itu ada konsekuensinya, bahkan bisa mengandalkan nyawa ya. Ada sebagian sahabat Nabi, karena itulah arti istimewanya hidayah ya, iman kaum, sebagian suami istri masuk Islam, iman terhadap Rasulullah SAW. Sepulang dari rumah Rasul, baru saja menjadi mukmin sekaligus sahabat Nabi. Dia pulang, di tengah jalan dia dijegal oleh kelompok Abu Jahal dan diancam akan dibunuh kalau tidak kembali ke ajaran mereka. Bahasa Sundanya, kunaon cenah maneh buat milu karena ajaran Muhammad. Bahasa nasionalnya, kenapa kau malah ngikuti Muhammad? Kan kita sudah punya ajaran. Nggak enak ya, bahasa Indonesia lagamnya seperti itu. Itulah dituntut istiqomah. Kata orang tersebut begini ya, tanda orangnya istiqomah ya, tanda istiqomah. Nyawa pun kupertaruhkan, saya milih mati ketimbang harus mengongkekan, mengolahkan ya, mengeluarkan iman saya dari diri saya. Pancek Abu Jahal teh, cek balat Abu Jahal teh, mun maneh tengah utahkeun kana syahadat, karena pernyataan maneh nu dihareupeun Muhammad, maneh dibunuh. Nah, orang tersebut justru menjawab, saya milih mati daripada harus keluar daripada iman. Nah, itu. Nah, kadang-kadang dituntut seperti itu, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Jika tidak istiqomah, ya tuh, bakal mati sieun. Nah, orang tersebut akhirnya dibunuh ya, dengan sadis. Begini, badannya, tubuhnya itu menjadi 2, belah ya, belah. Bayangkan kaki tangan dan kaki kanan, maksudnya kaki kanan dan tangan kanan itu diikat, kemudian kaki kiri dan tangan kiri diikat. Ikatan yang ke satu diikatkan ke kuda, yang satunya lagi ke tangkal delima pada saat itu, menurut satu riwayat.
Kemudian kudanya dipecut, dicepret, kan kudanya lari. Maka gebrak, tubuhnya menjadi dua bagaikan gunting dibuka bahunya. Itulah konsekuensi iman. Kalau tidak istiqomah, imannya tidak akan lana, ya, tidak akan bertahan. Tetapi imannya sah dulu. Maka untuk sempurnanya itu adalah istiqomah. Dengan istiqomahnya sempurnalah iman sahabat tersebut. Kenapa? Karena dia mati dengan menetapi iman. Dalam posisi mukmin dia matinya, tidak dalam posisi kafir. Istiqomah, dawam itu biasanya nyangkut waktu yang begitu lama, ya. Dari iman sampai mati sekian tahun, puluh tahun, bahkan ratus tahun. Kalau musim sekarang jarang-jarang, ya, yang mencapai 100 tahun lebih jarang. Ada tapi jarang. Itu nyangkut waktu, harus dawam, ya. Jangan undak usum, jangan celepot celengik, harus dawam, bagaikan saluran darah di dalam tubuh kita. Itu anteng, bagaikan napas keluar masuk saluran darah, udah itu saluran darah. Yang ketiga, satu itmam itu asyaja'an. Nah, iman harus punya keberanian. Kenapa? Bisa sempurna iman kita kalau berani. Karena kalau elehan, ya, kalau pewat jarangnya, kalau tidak ada keberanian, digalai nanti ku kafir harbi. Maka terancamlah tidak hanya nyawa kita, justru iman kita akan terancam karena kita penakut, tidak ada keberanian, elehan. Kalau istilah Sunda, elehan, pewat jarangnya. Jadi sobat-sobat harus tahu istilah Sunda, ya. Pewat jarangnya itu elehan atau penakut. Harus ada keberanian, apalagi di zaman sekarang, ya, tahun 2020 kilo ya Allah. Nah, itulah sekilas tentang ketentuan iman. Yang pertama, syarat sah atau ketentuan untuk tercapainya sah. Yang kedua, ketentuan untuk tercapainya kesempurnaan dalam iman. Selanjutnya, bagaimanakah hukum iman? Di sini ada wajib syar'i aini, ya, wajib syar'i aini. Kenapa wajib? Karena iman diperintahkan oleh Allah. Karena wajib, karena diperintahkan oleh Allah dan secara mutlak. Mutlaknya perintah itu dalam status hukum akan mencapai sifat wajib. Yang kedua, syar'i. Kenapa syar'i? Untuk iman, komentatornya langsung Allah. Allah langsung yang menyuruh. Nah, kenapa apa yang dimaksud aini? Yang dimaksud aini, iman itu tidak bisa diwakili atau mewakili. Untuk masing-masing, ya, ditentukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada personanya, semua mukallaf. Suami tidak bisa mewakili iman istrinya apalagi orang tua tidak bisa mewakili untuk iman anaknya, bahkan sebaliknya pun tidak bisa. Jadi untuk perorangan, tapi semuanya harus. Beda dengan fardu kifayah. Kalau kifayah cukup sebahagian yang melaksanakan, yang lainnya gugur kewajiban. Nah, ini tidak demikian. Selanjutnya, ini mengenai syu'bu, ya, cabang-cabang. Iman itu kan ada cabang. Karena iman bagaikan tangkai, ada rukun kan, ada tangkainya. Rukun itu tangkai. Ketika ada tangkainya, tentu ada cabangnya. Bahkan di skema lain akan ada buahnya, samroh, realisasi. Apa realisasi atau faidah atau khasiat daripada iman itu sendiri? Banyak. Kalau dalam kitab Syu'bul Iman itu ada 77. Ya. 77 tercantum di dalam buku Syu'bul Iman. Salah satu dari yang 77 tersebut adalah al-haya, besar kemaluan. Besar kemaluan di dia bukan besar kanyut, ya, tapi rasa malu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang lain yang cukup disambut dengan malu. Jadi al-haya'u minal iman. Kalau orang besar rasa malunya, nanti khawatir disalahartikan besar kemaluan, dinyatakan atau dipersepsikan badan kanyut. Padahal maksudnya ageng kaisin, gitu, ya, adalah besar rasa takutnya. Orang yang besar rasa takutnya akan besar rasa tanggung jawabnya. Mungkin sekian dulu, ya sobat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.